Sebelum acara dimulai, dipersilakan Bapak Ibu untuk, mengaktifkan kamera, tetapi untuk menonaktifkan, speaker ya, menonaktifkan, suara, nggih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali dalam Si Baper Sinau Bareng Perpustakaan yang ke-28 dengan tema Belajar Menilai untuk Mendukung Penulisan Karya Akhir. Sobat Si Baper yang kami hormati, pada siang hari ini kita akan belajar tentunya, teman-teman ya Sobat Si Baper semua di sini akan melakukan penulisan tentunya ya, karena, tema kita, eee, adalah untuk mendukung penulisan karya akhir. Di mana, eee, seperti yang kita ketahui bersama untuk penulisan itu pasti akan ada yang namanya daftar pustaka atau bibliografi. Nah, bagaimana sih caranya kita itu menulis daftar pustaka atau bibliografi itu dengan mudah, dengan, apa ya, pokoknya lebih enak dan tentunya bisa, terstruktur secara sistematis gitu ya. Jadi dalam kita melakukan penulisan itu akan sangat dimudahkan. Nah, untuk itu kami dari tim Sibaper, Sinau Bareng Perpustakaan, FKKMK UGM, kali ini akan mengajak sobat semua, untuk menggunakan, suatu tools yang disebut aplikasi Mendeley untuk mengatasi ketidakcermatan ya, kita semua saat melakukan penulisan referensi. Diharapkan dengan Mendeley, penulisan referensi, kemudian sitasi atau daftar pustaka bisa, menjadi mudah, akurat, dan tentunya kita akan lebih cepat dalam melakukan penulisan. Untuk itu pada siang hari ini sudah bersama kita teman kita, Ibu Ngesti, selamat siang. Selamat siang. Ya, Ya, selamat sudah siang siap Pak berbagi Maniso. ya? Sudah Ya, siap berbagi ya untuk teman-teman semua ya, ya? siap. Ya, Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan, Bu Ngesti untuk menyampaikan paparannya, dan acara pada siang hari ini tentunya sersan ya, Bu Ngesti ya. Jadi serius ya, tapi ya. santai. Jadi teman-teman, sobat Sibaper kalau misalnya memang ada kendala, belum terlalu jelas dalam pemaparan yang disampaikan nanti, bisa raise hand ya, seperti itu. Ya, dipersilahkan Bu Ngesti. Ya, baik. Terima kasih Pak Maniso. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sibaper, hari ini kita mau berbagi. Tentunya sesuai dengan tema yang sudah disampaikan tadi, kita hari ini akan berbagi tentang penggunaan aplikasi Mendeley. Ya, oke. Saya izin untuk share screen. Ya, sudah kelihatan ya? Bentar, slide. Sudah itu. Sorry, sorry. Ya, oke. Si Baper hari ini kita sudah memasuki seri ke-28 nih, Sobat Si Baper. Oke, hari ini masih tidak ada perubahan dari seri-seri sebelumnya, yang terutama dengan Mendeley. Hari ini kita akan berbagi tentang belajar Mendeley untuk mendukung penulisan karya ilmiah tentunya. Ya, hari ini Selasa 26 Maret 2024, saya Ngesti Gandini akan berbagi dengan Sobat Sibaper. Ya, untuk ini di slide saya sudah saya sharingkan untuk jadi kami perpustakaan FKKMK bisa dihubungi bisa via Facebook, kemudian via Instagram sama via apa nih satunya lagi ya ini seperti
Nanti Twitter. alamatnya sudah saya tuliskan di sini ya. Oke, ya. Sebagai outline-nya, hari ini saya akan membawakan yang pertama pengantar, kemudian instalasi Mendeley, pengelolaan koleksi referensi atau library, kemudian membuat citasi dan daftar pustaka. Oke, walaupun saya yakin Sobat Sibaper hari ini sebenarnya sudah terbiasa dengan penggunaan Mendeley itu sendiri. Oke, mungkin sebagian dari Sobat ada yang memakai aplikasi lain untuk reference management tools ini. Ada sebagian mungkin yang sudah menggunakan Zotero, atau ada sebagian yang familiar dengan Zotero juga ada, saya yakin itu. Ya, oke, sebagai pengantar, hari ini yang bisa saya sampaikan yaitu mengapa toh sitasi itu penting, kemudian kapan sitasi itu kita perlukan, kemudian termasuk sebagai pengantar akan kami bagikan untuk elemen referencing yang melingkupi itu apa saja. Kemudian yang di sesi selanjutnya akan saya sampaikan juga untuk instalasi aplikasi Mendeley itu sendiri. Jadi bagaimana menginstal aplikasinya, kemudian komponen-komponen apa saja yang diperlukan. Kemudian di bagian selanjutnya nanti saya akan membagikan tentang mengelola koleksi referensi atau library. Jadi bagaimana menambahkan data referensi, bagaimana mengambil data referensi yang secara langsung, baik itu dari internet ataukah dari data yang sudah kita miliki, yang sudah kita kumpulkan di dalam folder kita. Nah, itu bisa nanti kita tambahkan di dalam aplikasi ini. Kemudian nanti yang di sesi keempat, saya akan berbagi untuk pembuatan citasi dan daftar pustaka. Yang ini memang terkadang menjadi sesuatu yang krusial ya, Sobat Sibaper, terutama pada saat kita harus membuat karya tulisan seperti itu. Oke, ya, next ya. Oke, mengapa tuh citasi itu penting? Oke, citasi itu kita anggap penting karena koleksi referensi itu perlu dikelola tentunya, agar mudah ditemukan saat kita butuhkan. Selain itu juga untuk menghindari tindak plagiasi, citasi dan bibliografi. Kemudian memudahkan kita untuk pembuatan citasi dan daftar pustaka. Ini tentunya lebih ke efisiensi waktu nih Sobat Sibaper. Selanjutnya menyediakan, jadi citasi ini kita anggap penting pada saat dia menyediakan fasilitas untuk melakukan pencarian sumber informasi ke e-jurnal maupun ke e-databases. Ya, oke. Selanjutnya, kapan toh citasi itu kita perlukan? Nah, oke. Citasi itu kita perlukan pada saat kita mau menyajikan sumber data, apakah itu berupa statistik, diagram, tabel, gambar, maupun ilustrasi ke dalam naskah tulisan kita. Oke. Selain itu juga pada saat kita harus menjelaskan teori atau gagasan dari tokoh atau ilmuwan tertentu atau dari peneliti sebelumnya. Gitu. Kemudian memberikan argumen pendukung bagi pendapat kita. Ya, itu adalah kita memerlukan citasi hal seperti itu. Oke, selanjutnya citasi kita perlukan pada saat kita harus menyajikan definisi kutipan langsung. Kemudian menyusun ulang tulisan atau pendapat orang lain. Ini biasanya berupa paraphrase seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ya, oke. Ini adalah citation style. Secara garis besar, secara umum, citation style itu hanya ada dua nih, Sobat Sibaper. Yang pertama itu adalah in-text numerical referencing styles, dan satu lagi adalah in-name referencing styles. Jadi citasi itu secara garis besar atau ya secara umum itu hanya ada dua. Jadi apakah itu berupa dituliskannya berupa numerik atau angka, dan satu lagi berdasarkan name atau nama. Nah, ini misalnya yang pertama, in-text numerical referencing styles. Ya, oke. Ini biasanya dipakai oleh style-style yang berupa ini, IEEE
SI dan Vancouver. Jadi style-style itu dia menggunakan numerical. Kemudian ya, nanti saya tunjukkan contoh detailnya ya. Kemudian yang kedua adalah in-text name referencing styles. Jadi ini berdasarkan nama penulis. Jadi ini biasanya dipakai oleh style-style, ada Harvard style, ada APA style, dan ada MLA styles. Nah, ini dia menggunakan basisnya adalah in-text name. Kalau yang tadi yang Vancouver itu adalah in numerical style. Jadi ya in text name sama in text numerical. Ya, oke. Itu adalah secara umumnya seperti itu. Ya, oke. Kemudian untuk elemen referencingnya, nah sebentar saya jelaskan yang tadi dulu saja. Oke, saya kembali ke yang in text numerical. Oke, in text numerical di sini misalnya untuk style yang pada umumnya adalah Vancouver. Jadi pada saat kita menggunakan Vancouver, tentunya nanti penulisannya adalah dia menggunakan numerical, angka. Jadi penulisan di dalam body text kita atau di dalam naskah kita, dia akan muncul angka-angka, urutan angkanya itu berdasarkan pemunculannya di dalam teks kita. Kemudian otomatis dalam daftar pustakanya seperti ini yang sudah saya contohkan di bawahnya ini adalah penulisan daftar pustakanya. Jadi dia juga namanya juga stylenya yang versi numerical. Jadi otomatis dia berupa angka-angka dulu. Jadi nomor urut angka-angkanya ini pemunculannya sesuai dengan yang ada di dalam body text kita. Oke. Ini adalah untuk yang in-text numerical. Beda halnya dengan in-text name. In-text name ini berarti dia style-style yang biasanya menggunakan ini adalah untuk Harvard Style, APA, sama MLA. Nah, ini di sini untuk di dalam body text, dia akan menunjukkan nama, menuliskan nama, kemudian diikuti dengan tahun. Tahun di sini tahun karyanya ya. Jadi yang kita sitir apakah itu dari artikel jurnal ataukah dari buku, nah seperti itu. Nah, ini jadi nama kemudian diikuti tahun. Beda kalau yang numerical tadi dia hanya angka saja, seperti itu. Oke, sedangkan untuk penulisan dari daftar pustakanya pada style-style yang menggunakan in-text name itu oke, yang pertama adalah dia diurutkan secara alfabet ya. Jadi penulisan namanya sesuai dengan alfabet di dalam references-nya. Jadi seperti ini. Jadi nama dulu, baru tahun, kemudian judul yang kita sitir, kemudian sumber referensinya dari mana, tentunya dilengkapi dengan nomor, volume, dan halaman. Seperti itu. Oke, ini contohnya. Kemudian, nah ini untuk elemen referencingnya. Kalau dia buku, elemen referencingnya yang harus ada di sana ada nama penulis, kemudian tahun terbit, judul utama atau subjudul kalau ada, judul bab kalau ada, nama editor, kemudian edisi. Nah, kalau buku yang paling penting juga harus kita masukkan adalah tempat terbit atau penerbit, ya, kota terbit maksudnya ini, kota terbit dan nama penerbitnya. Kemudian halaman. Halaman yang kita tuliskan, kalau dia sumbernya berasal dari buku, itu adalah halaman yang kita sitir saja. Bukan semua halaman satu judul buku itu, tetapi hanya halaman yang kita sitir saja. Beda halnya kalau itu adalah artikel dari jurnal sumbernya, itu untuk halamannya kita harus tuliskan semua. Jadi satu judul itu dia berada atau dimuat di halaman berapa sampai berapa. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk buku. Nah, kalau dia bersumber dari internet. Internet di sini yang saya maksud adalah bukan internet yang dari database, tetapi ini internet yang kita menggunakan alamat situsnya atau dari URL-nya. Oke. Jadi untuk elemen referencingnya yang harus kita masukkan adalah penulis, kemudian judulnya, tipe media,
kemudian penerbit dan tempat terbit, waktu penerbitan. Nah, yang harus kita tuliskan adalah alamat situsnya atau URL-nya, kemudian waktu akses. Jadi kita juga harus menyertakan waktu di sini maksudnya tanggal, bulan, dan tahun berapa kita mengakses referensi tersebut dari sumber internet. Ya, sumber internet dalam hal ini yang kita menggunakan alamat URL-nya. Oke, ini internet. Ya, ini. Oke, jurnal. Kalau dia sumbernya dari jurnal, elemen referencing yang harus kita tulis adalah ada penulis, judul artikel, ini ya, seperti yang saya tuliskan contoh di sini. Oke, ada author, ada ini, artikel title, kemudian ada judul jurnal, jurnal title, ini sumbernya, kemudian volume dan isu atau nomor. Kemudian kita harus menuliskan juga halaman. Jadi artikel judul tersebut dia dimuat dari halaman berapa sampai berapa. Nah, itu harus kita sebutkan semua. Kita tuliskan semua di sini. Seperti itu. Kemudian kalau di sini saya tuliskan kita menuliskan DOI-nya, Digital Object Identifier-nya. Tapi ini sebenarnya tidak wajib, tidak kita tuliskan juga tidak masalah. Tapi yang penting minimal untuk elemen referencing, kalau itu sumbernya berasal dari jurnal, cukup ini saja. Jadi nama penulis, judul artikel, judul jurnal, kemudian volume dan isu, kemudian tahun terbit dan halaman. Nah, ini minimal memuat ini. Misalnya kalau mau ditambahin DOI-nya, ya kita masukkan. Kalau ada di sana, bisa kita masukkan. Oke, next. Nah, oke. Ini adalah gambaran kalau Sobat Sibaper tidak menggunakan reference management tools. Nah, oke, kalau sekarang nggak ada ya. Saya yakin Sobat Sibaper semua sudah familiar dengan yang namanya reference management tools ya. Ini tumpukan-tumpukan zaman dulu kita sebelum mengenal yang namanya reference management tools ya. Begitu mau mensubmit, begitu kita mau membuat referensi daftar pustaka, nah kita kebingungan nih. Kemarin saya taruh di mana, numpuk di mana. Nah, oke, ini tumpukan gambaran tumpukan kalau kita tidak menggunakan reference management tools. Oke, next. Ya. Masalah-masalah yang kita hadapi biasanya, kita tidak menggunakan sumber primer. Itu tadi gambaran dari tumpukan-tumpukan tadi. Kemudian pustaka yang kita gunakan itu tidak mutakhir. Biasanya tahun-tahunnya lama. Oke, tahun lama. Apabila kita mau mensitir itu bersumber dari jurnal, itu paling tidak jurnalnya dia dipublish 5 tahun terakhir. Itu dianggap valid. Kemudian kalau seandainya sumbernya berasal dari buku, literaturnya dari buku, nah dia misalnya yang ada cetakan terakhir tahunnya 10 tahun yang lalu misalnya, itu tidak masalah selama dia belum ada edisi revisi. Seperti itu. Kemudian masalah yang dihadapi biasanya juga penulisan sitasi yang salah. Nah, tidak konsisten menggunakan style yang sudah ada. Seperti itu. So, kadang kan kita dalam mengetik ulang, itu kan kadang lupa penggunaan titik koma. Nah, seperti itu. Kemudian, masalah yang dihadapi juga hal itu dikarenakan penulisan daftar pustaka yang salah. Jadi, karena tidak konsisten dengan mengikuti gaya yang sudah ada, jadi sok kadang kita salah dalam penulisannya. Oke, next. Oke, ini adalah beberapa perangkat lunak dari yang gratisan dan versi yang berbayar yang bisa dipakai oleh Sobat Sibaper. Oke, kalau EndNote. EndNote itu setahu saya sampai sekarang ada sih 2 versi ya. Ada yang versi berbayar dan ada versi yang gratisan, EndNote. Yang pasti saya tahu gratisan itu adalah Mendeley dan Zotero. Kalau Rework saya terus terang belum pernah mencoba, apalagi Colwish. Colwish ini sepertinya juga gratisan, tetapi sepertinya di kita itu belum familiar ya. Mungkin kita lebih familiar ke Mendeley dan Zotero. Oke, next. Ya, oke. Why is Mendeley? Ya, oke. Kenapa toh kita menggunakan Mendeley? Nah, oke. Mendeley karena dia merupakan free academic software. Kemudian
cross platformnya dia bisa dipakai dengan menggunakan Windows ya, Macintosh, Linux maupun mobile. Kemudian mengapa kita menggunakan Mendeley juga? Jadi dengan Mendeley dia bisa kita pakai dengan menggunakan browser apapun. All major browsers dia bilang gitu. Nah, ini untuk Mendeley ada yang versi desktop, ada versi web, ada versi yang mobile. Oke, ini Mendeley. Ya, ini saya lanjutkan dari yang gambaran saya tadi. Ya, jadi Mendeley kita bisa menggunakannya karena ya dia dapat berjalan pada sistem operasi MS Windows, Linux maupun Mac OS. Kemudian dia menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Selain itu juga Mendeley Smart Filtering and Tagging. Kemudian PDF Viewer dengan kemampuan annotation and highlighting. Ini biasanya kita sukanya ini ya. Soalnya kita kadang membaca referensi itu, membaca artikel misalnya, jurnal artikel. Nah, kita biasanya sok membuat highlight-highlight. Jadi menstabilo kalimat atau kata yang biasanya yang akan kita pakai untuk kita jadikan bahan siteran di dalam tulisan kita. Nah, itu. Jadi keunggulan dari Mendeley itu salah satunya dia bisa meng-highlight. Kemudian dengan Mendeley kita juga bisa mengimport dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal, misalnya dari PubMed, Google Scholar, dari Science Direct, dan lain sebagainya. Kemudian dengan Mendeley juga kompatibel menggunakan MS Word dari 2007 sampai dengan yang sekarang ya. Kemudian bisa dia juga kompatibel ke Mac Word, LibreOffice maupun BibTeX. Selain itu juga Mendeley tersedia versi mobile application untuk iPhone dan iPad. Kemudian free web storage-nya dia bisa mencapai 2 GB yang berfungsi sebagai online backup. Oke, ini adalah Mendeley ya. Ini adalah ya bagaimana Mendeley itu bisa membantu kita dalam menyimpan data-data, terutama referensi ya. Nah, ini hanya sekilas gambaran. Oke, sebelum kita masuk ke instalasi Mendeley, mungkin ada Sobat Sibaper yang ingin bertanya atau ada sesuatu permasalahan yang mengganjal. Silakan Sobat. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Ada yang masih Ibu. bingung? Silakan. Ya, Bu. Saya Arif, Ya, Bu. silakan Pak Arif. Saya mahasiswa dari S3, Bu. Ya. Ini, Bu, dulu saya sempat menggunakan Mendeley ya, Bu ya. Ketika menggunakan Microsoft Word ya dulu ya. Sekarang pakai 365 itu agak-agak kesulitan, Bu. Ada perubahan, jadi nggak sefleksibel dulu gitu, Bu. Apakah memang kurang cocok dengan Microsoft 365 atau bagaimana, Bu? Barangkali Bu ada pengalaman. Terima kasih, Bu. 365, iya. Sebenarnya enggak sih ya Pak ya. Secara umum sih bisa kita pakai itu Pak Arif. Tapi memang kadang ada sesuatu, ada beberapa hal yang kemungkinan ada yang tidak kompatibel juga itu. Ya, tetapi memang disarankannya sih tidak pakai Windows yang itu sih memang ya. Tetapi pada intinya bisa Pak Arif. Bisa kita pakai menggunakan yang itu. Untuk di Word-nya ya Pak Arif ya. Ya, betul. Iya. Memang bisa, tapi akhirnya nggak optimal gitu, nggak praktis gitu. Gitu ya, iya. Iya, terus terang sih saya belum pernah ya mengeksplor atau mencoba untuk pakai yang Windows 365 itu tadi. Ya, selama ini sih ya Windows yang biasa kita pakai saja seperti itu. Ya. Mungkin nanti saya coba akan ekspor juga nih Pak Arif. Ini masukan baru ini. Saya coba bantu ekspor juga nanti Pak Arif. Ya. Oke, ada yang lain? Bu Yurike, silakan Bu Yurike. Ya, terima kasih Bu Nesti. Saya mau tanya ya, jenis Mendeley-nya itu apa memang harus kita install beberapa? Karena apa mungkin ada yang lebih cocok dengan
laptop atau mana. Saya pernah mencoba menggunakan Mendeley, tapi tidak berhasil. Yang yang versi apa sih? Saya lupa ada satu Versi versi. apa tuh? Iya, aplikasi Mendeley. Terus kan tanya teman katanya coba install yang desktop. Nah, itu apakah ada perbedaan atau kita harus install yang mana? Dua-duanya Ya, atau oke. salah satu saja? Ya, oke, Bu Yurike. Mendeley. Mendeley sampai saat itu sebenarnya ada dua versi ya. Mendeley yang desktop sama satu lagi yang MRM. Mendeley Reference Manager. Nah, ini yang terbaru nih, yang MRM nih. Nah, kalau saya pribadi sih nyaraninya pakainya Mendeley yang desktop. Kenapa? Karena gini, kalau yang ini sejauh yang sudah pernah saya explore nih, kalau kita menggunakan MRM, Mendeley Reference Manager, nah itu tuh kalau kita mau menambahin, mengcopy style, kita kan punya style sendiri nih, UGM, bukan UGM, ya, FKKMK style gitu ya. Nah, itu dia nggak mau, bukan nggak mau, nggak bisa. Saya nggak tahu apakah saya nggak bisa ataukah eh, karena ini sesuatu yang baru ya. Ini baru MRM itu baru, belum lama, maksudnya baru 2-3 tahun terakhir ini ada. Nah, itu kita tidak bisa menambahin. Jadi kalaupun kita harus menggunakan style yang UGM syaratkan, nah itu tuh kita kesusahan masukkannya. Jadi kita harus mengedit manual. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan yang Mendeley desktop, oke, dua-duanya sama-sama free nih. Kalau Mendeley desktop, nah itu kita bisa menambahkan style yang kita punya. Nah, seperti yang disyaratkan oleh FKKMK. Nah, itu bisa kita pakai, bisa kita tambahin di sana di Mendeley desktop itu. Seperti itu sih. Oh ya, kemarin sepertinya ini Pak Arief yang kemarin menghubungi saya bukan ya? Iya Ya, Bu. Pak Arief kemarin kalau ya betul ya Pak Arief. Ya oke. Pak Arief kemarin itu juga gitu. Jadi Pak Arief itu menggunakan beliau ini menggunakan Zotero nih. Kemudian di Zotero itu Pak Arief kalau tidak salah tidak bisa mengadopsi style seperti yang disyaratkan di FKKMK. Nah, akhirnya dengan agak manual terus kemarin saya juga ada sedikit menyarankan coba dicari style yang hampir sama, minimal nanti ngeditnya nggak kebanyakan seperti itu. Nah, akhirnya sukses gitu ya Pak Ariefnya. Oke, kalau saya boleh nyaranin, pakainya sementara ini pakai yang desktop saja kali ya, Bu Yurike. Jadi kalau misalnya di di laptop atau di komputernya Bu Yurike belum ada terinstall Mendeley, saran saya masuknya ke yang desktop saja. Jadi yang MRM nanti saja. Bedanya sih lebih ke ini sebenarnya ya, kalau yang MRM itu pada waktu kita bekerja di MRM itu harus selalu koneksi ke internet. Tetapi kalau dengan desktop, Mendeley desktop, selama kita tidak menambahkan citasi atau data di dalam Mendeley kita, di library Mendeley kita, itu kita tidak perlu koneksi internet, nggak masalah. Jadi dia bisa stand alone, seperti itu. Perbedaan yang inti sih seperti itu sih sebenarnya. Ya, itu saja sih Bu Yurike. Oke, kalau tidak ada yang, oke. Pak Asep mungkin ya? Ya, Pak Pak Asep, Asep silakan. raise hand. Ya. Silakan Pak Asep Oh sebelum ya, kita ke silakan Pak Asep. instalasi. Ya, terima kasih Ibu. Ini Ya. saya kebetulan temannya Pak Arief juga, Oh dan gitu, saya oke. dari UGM juga dulu, dari PSIK UGM. Oh PSIK ya, oke. Silakan Ya, Pak Asep. saya udah dua kali menggunakan yang pertama Mendeley, terus yang apa tadi? Zotero, Bukan, eh, lupa lagi. Yang satu lagi Enot ya. Enot. Nah, Enot bahkan Ya. saya yang berbayar, tapi setelah saya rasakan ternyata menurut saya lebih mudah editnya, lebih mudah Oh gitu. Ya. ya cara install. Nah, pertanyaan saya Bu, Ya. seandainya saya udah terlanjur udah Enot citasinya, terus mau diedit di Mendeley, apakah bisa? Enggak itu. Selama ini saya
dihapus semuanya terus saya ganti ke Mendeley untuk citasi. Nah, pertanyaan itu aja Bu, apakah bisa nggak, memungkinkan nggak yang asalnya EndNote, lalu saya kerja dengan Mau Mendeley, ada disinkronkan ya Pak? sharing otomatis nggak? Iya, Mau nah itu, disinkronkan. itu betul, saya belum bisa. Sinkronisasi yang dimaksud. Nah itu Bu, saya belum bisa. Terima kasih Pak Manisto, maksud saya seperti itu. Terima kasih Bu Ya, atas informasinya. Pak Asep, sebenarnya bisa sih. Jadi kita nggak usah menghapus dulu data kita yang Ya, ada di EndNote misalnya. Atau ya, kemarin Pak Arif tuh. Jadi kita tidak perlu menghapus dulu data kita yang di Zotero. Kita mhm. bisa apa sih import export gitu ya. Ada caranya tuh Pak Asep. Jadi Oh iya kita iya. langsung saja data kita begitu kita masuk ke Zotero, mau kita pindah ke Mendeley nih. Jadi Mhm. kita masuk aja ke Zotero, kemudian kita pilih yang import, kita ekspor ya, kita ekspor, kemudian nanti pada saat kita masuk ke Mendeley kita, nah kita tinggal import saja, jadi otomatis nanti dia akan masuk seperti itu. Oh Jadi iya. tidak perlu harus mengetik ulang, mencari ulang, tidak perlu Ya, seperti itu. karena Tapi belum tahu caranya. intinya nih Pak Asep, Mhm. jadi Ya, Pak Asep bisa saja nanti melakukan import ekspor itu, ekspor import itu misalnya dari EndNote mau pakai ke Mendeley itu pada dasarnya bisa seperti itu. iya, iya. Ya. Jadi nanti Pak Asep nggak perlu satu persatu gitu, jadi langsung saja Iya, secara keseluruhan. Nah, nanti iya, di library-nya itu akan masuk ke library yang ada di iya, Mendeley misalnya. Dari iya, iya. EndNote kalau pindah Mendeley ya nanti otomatis dia semua akan masuknya ke sana seperti itu. Oh iya, iya, iya. Iya, heeh. Terima kasih. Jadi nggak Ini, perlu satu persatu nih. Mm-mm, iya, 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 itu iya. keuntungannya kita menggunakan Revman ya. oh iya, 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 betul. Reference Iya, Manager Tools itu iya, ada keuntungan tersendiri. Jadi kita iya. bisa lebih mengefisienkan waktu gitu. Ya, iya. setelah Pak Asep mungkin sebelum ada penanya lagi, Bung Esti bisa langsung masuk ke instalasi. Ya, saya Jadi kita teruskan dulu ya, install Sobat bersama. Sipaper. Ya, Oke. nanti Baik, untuk pertanyaan nanti bisa setelah kita praktek install. Ya. Silahkan Bung Ya, oke. Esti. Ya, terima kasih. oke. Ya, sekarang kita langsung masuknya ke instalasi Mendeley. Ya, oke. Instalasi Mendeley ya seperti ini yang sudah saya sampaikan. Jadi pertama kita masuknya ke ini, masuk ke Mendeley, kemudian kita harus create free account. Jadi kita harus membuat akun dulu di sana. Kemudian setelah itu kita melengkapi field untuk registrasi yang dibutuhkan apa saja informasinya. Nah, kita ikutin saja. Nah, tentunya Sobat Developer sudah semua ya, sudah install semua ya. Nah, ini. Tetapi yang penting adalah tadi saya bilang di depan sebaiknya memakainya Mendeley desktop saja. Nah, oke. Kalau mau Mendeley desktop, nah silahkan Sobat Sibaper masuknya ke link yang sudah saya tuliskan di sini. Atau kalau tidak, nanti Sobat Sibaper bisa ketikkan di field yang ada kita masuk ke google.com saja ya. Kemudian kita masukkan Mendeley desktop 1.19.8. Nah, versi yang ini yang bisa kita pakai untuk yang Mendeley desktop. Seperti itu. Kemudian pilih link yang seperti saya tuliskan di sini. Kemudian kita lengkapi field data yang dibutuhkan. Jadi kita harus masukkan apa saja, termasuk email, kemudian akunnya kita menghendaki passwordnya apa. Nah, itu harus kita masukkan di sini. Jadi ini nanti bisa dipakai terutama Sobat Sibaper yang belum menginstal aplikasi Mendeley ini di desktop di komputernya. Ini aja yang dipakai. Kemudian ya, nanti hasilnya seperti ini. Setelah kita mengisi field-field yang ada, nanti akan muncul seperti ini. Ya udah kita tinggal klik install seperti itu. Jadi Mendeley Desktop yang versi 1.19.8 seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah tampilan untuk Mendeley Desktop. Dia ada apa nih? 3 bagan ya, 3 ruangan. Ya, ruangan sebelah kiri, tengah, dan kanan. Ya, yang sebelah kiri ini dia memuat untuk nama-nama apa namanya eh, folder. Jadi kita di sini juga bisa menambahkan folder sesuai dengan keinginan kita.
Kemudian yang tengah itu adalah all documents atau biasanya kita sebut dengan library. Jadi semua data yang kita simpan di dalam Mendeley, dia otomatis akan terkumpul, akan kelihatan di bagian central panel ini. Ya, ada 3 panel. Jadi panel yang kiri, tengah, dan kanan. Ya, yang kiri tadi kita bisa menambahkan folder-folder, nama-nama folder. Kemudian yang tengah ini dia memuat all documents. Kemudian nanti yang sebelah kanan itu dia akan memuat ini. Apa namanya? Memuat untuk, jadi misalnya kita klik salah satu, kemudian dia akan menginformasikan untuk metadata dari masing-masing referensi atau dokumen yang sudah kita simpan di dalam Mendeley kita. Nah, oke. Ini dia ada 3 panel. Ya, oke, saya lanjutkan aja. Nah, beda halnya kalau ini saya sebut Mendeley Web. Ini sebenarnya MRM ya. Mendeley Reference Manager. Nah, kalau di Mendeley Web atau di MRM ini dia hanya memiliki 2 panel. Panel yang sebelah kiri, nah ini dia memuat untuk informasi-informasi dan kita bisa menambahkan itu tadi folder. Kalau yang sebelah kanan ini adalah di sini istilahnya my publication, sama dengan kalau yang tadi itu adalah all document atau biasanya ini juga bisa kita sebut sebagai library. Ini adalah untuk data-data yang sudah kita masukkan. Kemudian kalau tadi di yang Mendeley Desktop itu ada 3 panel. Panel yang sebelah kanan itu menginformasikan metadata dari apa namanya data yang kita masukkan. Kalau di Mendeley Web ini untuk metadatanya bisa kita lihat. Jadi begitu kursornya kita arahkan ke salah satu judul, nah otomatis dia akan muncul metadatanya seperti itu. Bedanya seperti itu sih intinya. Selanjutnya ini adalah dari segi tampilannya ya, interface-nya. Nah, kalau ini oke. Kita kalau sudah berhasil atau sukses menginstal Mendeley, aplikasi Mendeley tadi, oke sudah berhasil ya. Terus selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menginstal untuk MS Word plugin. Jadi ada MS plugin, harus kita install lagi, kita masukkan adalah untuk install web importer dan install MS Word plugin. Nah, caranya kalau di Mendeley Desktop, nah ini kita pilih yang tools, kemudian kita pilih yang kalau menginstal di Word-nya ya kita pilih yang install MS Word. Kemudian dia tampilannya akan seperti di bawah ini. Nanti kalau dia berhasil, dia akan muncul di bagian MS Word kita tuh ada references seperti itu. Nah ini, references itu otomatis nanti ada di sini logonya si Mendeley, ada insert citation, ada insert bibliografi, ada open Mendeley, kemudian di bawahnya ada style. Nah ini kalau kita sudah berhasil menginstal MS Word plugin. Oke. Selanjutnya lagi, nah ini kita juga harus menginstal web importer. Jadi untuk penginstalan web importer ini disesuaikan saja. Kita mau biasanya sih kalau ini ya, kalau saya sih lebih menyaranin kalau yang install web importer itu kita lebih familiar menggunakan browser apa? Apakah apa namanya? Apa sih Chrome ataukah yang lainnya? Jadi ini disesuaikan saja untuk install web importernya. Kalau kita familiar dengan Chrome ya oke kita pilih yang Chrome. Kalau yang lainnya ya kita pilih. Kemudian selanjutnya pastikan nanti kita bisa memunculkan logo Mendeley di browser kita di bagian kanan atas. Nah itu nanti ada muncul logo Mendeley. Nah itu fungsinya adalah pada saat kita mau menambahkan data, terutama data-data yang kita peroleh dari akses dari database misalnya, dari internet. Nah, itu biasanya kita tinggal klik logo di browser kita tinggal klik logo yang Mendeley itu, otomatis nanti ada pemberitahuan kita mau menyimpan di sebelah mana. Jadi otomatis kita tinggal klik, langsung dia tersimpan di dalam My Library kita, di dalam Mendeley kita.
Jadi otomatis nanti akan tersimpan di dalam yang tadi ya, kalau di desktop di yang bagian panel tengah. Nah, seperti itu. Ini, jadi 3 hal itu tadi yang harus kita lakukan. Pertama, menginstal aplikasi Mendeley-nya itu sendiri. Selanjutnya, kita harus menginstal MS Word plugin. Kemudian, yang selanjutnya adalah kita juga harus menginstal web importernya. Itu 3 hal itu yang harus kita lakukan untuk bisa kita mengoperasikan aplikasi ini. Oke, next. Ya, sekarang kita langsung saja dulu mengelola library. Oke, kita sudah menginstal Mendeley, kita sudah menginstal MS Word plugin, kemudian kita juga sudah menginstal web importernya. Selanjutnya, bagaimana kita mengelola library? Saya lanjutkan dulu ya, Sobat Sibaper. Nah, oke. Dalam mengelola itu tadi library, jadi kita harus menambahkan dokumen nih. Nah, cara menambahkan dokumen kalau di Mendeley Desktop ini, nah, jadi pertama kita bisa menggunakan toolbar menu yang ada di sini. Jadi kita ada add files, ada add folder, ada watch folder, kemudian ada add entry manually. Nah, penggunaannya nih sekarang. Oke, selain itu kita juga sebenarnya bisa drag and drop file dalam central panel tersebut. Drag and drop ini biasanya kita lakukan apabila nih Sobat Sibaper sudah mempunyai kumpulan file, ya filenya sebenarnya sih lebih ke PDF ya, PDF file. Ya, jadi kita sudah mengumpulkan, sudah lama mengumpulkan, kita kumpulin di folder di komputer kita. Nah, kemudian kita mau menyimpannya di dalam Mendeley kita. Nah, kita tidak perlu satu persatu kita buka, kita cukup drag, kemudian kita drop di bagian central panel tadi. Nah, itu. Kemudian kita juga bisa add entry manually. Ini biasanya kita lakukan apabila file atau dokumen yang akan kita masukkan itu tidak ada filenya. Jadi misalnya biasanya kita peroleh dari handout kuliah ataukah dari fotokopi-fotokopi. Nah, itu bisa kita masukkan. Karena apa? Yang diperlukan sebenarnya adalah metadatanya saja. Gitu. Intinya referensi atau ya dokumen yang kita masukkan ke dalam Mendeley itu intinya adalah metadatanya saja yang diperlukan agar nantinya bisa kita eksekusi di dalam body text kita, di dalam naskah tulisan kita seperti itu. Ya, kemudian kita juga bisa add files atau add folder. Jadi kita juga bisa menyimpannya dalam folder. Jadi tadi di bagian central panel saya bilang merupakan library, my library. Kemudian my library ini banyak sekali nih, macam-macam topik, macam-macam subjek kita masukkan. Kemudian kalau kita mau mengelompokkan itu bisa. Kita tinggal membuat folder saja di bagian left panel, jadi bagian kiri, di panel bagian kiri. Nah, itu kita bisa membuat folder, kita kelompokkan sesuai dengan subjeknya misalnya. Oke, misalnya ini tentang kardiovaskular nih. Nah, kita buat aja folder kardio gitu misalnya. Kemudian dari file-file yang sudah ada di bagian central panel tadi, kita tinggal drag, kemudian kita drop di folder yang sudah kita buat tadi. Ya. Dan kalau seandainya kita sudah melakukan atau menyimpan, sudah memisahkan di bagian central panel ke dalam folder yang sudah kita buat, di bagian central panel tadi, di bagian My Library atau My Dokumen kita, itu nggak bakalan hilang. Dia tetap saja di situ. Walaupun secara tadi kita sudah menyimpannya atau memindah di dalam folder yang kita buat. Dan di central panel itu dia tetap seperti itu. Dia nggak bakalan hilang selama kita tidak menghapusnya. Seperti itu. Ya. Oke, ini kalau kita menambahkan dokumen secara manual, maksudnya manual tuh bukan berasal dari internet seperti itu. Oke, nah ini masih dengan menambahkan dokumen. Kalau ini sumbernya berasal dari web browser. Nah,
Ini misalnya kita di sini saya contohkan saya membuka PubMed nih. Nah, PubMed kemudian kita setelah browsing kemudian muncul artikel-artikel yang kita perlukan. Nah, kemudian kita tinggal masuk, kita klik dari judulnya, kemudian sampai kita masuk di sana sampai muncul abstrak seperti ini. Kemudian kita kalau mau menyimpan ini, kita tinggal klik logonya si Mendeley tadi di browser kita yang sudah muncul di bagian kanan atas. Ya udah, tinggal kita klik langsung masuk ke dalam Mendeley. Oke. Nanti setelah sudah kita menyimpannya, jangan lupa setiap kali kita membuka Mendeley, kita harus melakukan sinkronisasi dengan mengklik icon seperti yang saya tuliskan sini. Saya gambarkan di sini. Nah, icon ini untuk mensinkronisasi, jadi maksudnya itu untuk mengupdate data yang terbaru. Seperti itu. Jadi kita setiap kali masuk atau setiap kali menambahkan data di dalam Mendeley, kita harus selalu mengeklik yang namanya sinkronisasi. Jadi logonya seperti ini. Oke, next. Ya, ini saya tadi di depan bilang dia keunggulan dari si Mendeley ini, kita bisa meng-highlight dan annotation. Kita bisa membuat catatan. Nah, misalnya ini saya contohkan, jadi begitu kita baca, kebiasaan kita kalau membaca tuh mesti harus kita kasih tanda-tanda gitu ya. Kita kasih stabilo, warna-warni, nah kayak gitu. Ini kita bisa lakukan juga nih, kalau di file-file yang sudah kita simpan di dalam Mendeley. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa membuat annotation atau catatan di sana. Misalnya setelah kita kasih stabilo, kemudian kita kasih catatan. Misalnya tulisan ini atau kalimat ini akan saya masukkan ke bagian chapter berapa, nah seperti itu. Itu bisa. Jadi caranya itu tadi, kita klik bagian toolbar, kemudian kita klik yang highlight, kemudian kita blok paragraf yang akan kita tandai. Selanjutnya kita beri catatan tambahan dengan klik tombol klik kanan, tombol mouse, dan pilih yang add note. Nah, seperti itu. Ini caranya kalau kita membuat highlight dan annotation. Seperti itu. Oke, next. Ya, Smart Search. Oke. Di Mendeley ini juga memungkinkan kita untuk menemukan dengan cepat dokumen yang kita cari. Kemudian caranya itu tadi, ketik kata yang kita cari di dalam bagian kolom search di sudut kanan atas di aplikasi Mendeley. Kemudian dokumen yang ditemukan akan ditandai dengan highlight pada bagian kata yang sesuai. Nah, seperti ini. Ini seperti saya contohkan ini. Jadi misalnya kita ketik kata apa gitu, nanti dia akan memblok atau meng-highlight dari kata seperti yang kita ketikkan di bagian kolom search tadi. Ya, ini istilahnya si Mendeley namanya Smart Search. Oke, next ya. Oke, di Mendeley ini juga memungkinkan kita untuk cek duplikat. Oke, cek duplikat ini karena gini ya, kita kan kadang memasukkan saja semua, entah itu pernah sudah kita masukkan atau belum, kita masuk begitu nemu lagi, ini bagus nih kita masukkan, padahal seminggu yang lalu sudah pernah kita simpan di Mendeley. Nah, itu nggak masalah, dia kita masukin aja semua. Nah, nanti pada saatnya Sobat Si Baper juga harus melakukan cek duplikat dengan cara klik menu Tools yang terdapat di aplikasi Mendeley, kemudian kita pilih Check for Duplicates, kemudian klik Confirm Merge di atas right panel untuk menggabungkan data ganda yang ditemukan. Ya, oke. Jadi nanti kalau kita lakukan cek duplikat, yang kita lakukan seperti ini tadi, yang sudah saya tuliskan di sini. Jadi nanti otomatis dia yang double tadi, yang ganda tadi, dia hanya akan muncul satu saja. Seperti itu. Jadi misalnya satu judul, kok di sana ternyata ada 3, yang sudah 3 kali dia simpan. Nah, nanti dia otomatis dengan cara cek duplikat, kemudian klik confirm merge, kemudian kita gabungkan, nah udah kita nanti hanya ada satu saja. Ini. Jadi ini mungkin bisa dilakukan oleh Sobat Si Baper secara berkala untuk cek duplikat ini, agar nanti pada waktu kita pakai untuk, jadi pada waktu kita eksekusi di dalam Word kita, di dalam naskah kita, itu nanti biar tidak terjadi itu tadi. Tidak ketahuan kalau cek untuk duplikasinya. Ya. Oke,
Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke bagian sitasi dan daftar pustaka. Silakan Sobat Sibaper. Ada yang mau sharing mungkin? Ini ada pertanyaan ya. Sebentar, saya coba bacanya. Ini dari Amadeus Sandalayuk. Ya, oke. Ini di-download dulu ya, Bu. Oh, yang mana ya? Yang di-download yang mana, Bu? Pak? Ya, izin Bu, Ya. tadi waktu menjelaskan Oh, Bu Mendeley Yurike. itu, Ya, gimana Bu Yurike? saya nggak paham karena memang saya kan belum terbiasa menggunakan. Jadi Oke. tampilannya Mendeley seperti apa pun saya belum paham. Jadi Ibu menjelaskan tadi itu saya tidak paham. Oh, gitu. Kita bisa Ya, dibantu oke. mendownload dulu Mm-mm. kali diberi Ya, waktu. Ibu Yurike mungkin langsung pertama masuk ke anu saja dulu ke google.com. Kemudian diketikkan yang tadi, yang Mendeley versi berapa tadi, Mendeley desktop yang versi berapa tadi, 1.19 poin berapa lagi tadi. Nah, itu diketikkan gitu. Nah, oke. Nanti dipilih link seperti yang sudah saya tuliskan tadi. Udah, langsung diikutin saja prosesnya, Bu Yurike. Iya, Oke, versi. Bu Yurike saat ini posisi di Jogja, di luar kota, atau di mana Bu Yurike? Di Jogja sih Bu, apa saya harus ke perpus Di kayaknya Jogja. ya? Boleh, boleh. Nanti ketemu saya juga boleh nanti. Nanti akan kami bantu untuk menginstalnya Bu Yurike. Nanti kalau seandainya masih bingung, boleh nanti saya bagikan caranya menyimpan dokumen seperti itu Bu Yurike. Silakan kalau pas Bu Yurike ada waktu dan kesempatan untuk ke perpus kedokteran, silakan Bu Yurike. Nanti bisa Iya, ketemu saya atau tim yang lain juga bisa. iya Bu Ya, Ngesti, matur nuwun. ya sama-sama. Ada yang bertanya? Ya, silakan Pak Riki. J, matur nuwun, Bu. Silakan Pak Riki. J, Mm-mm. Bu, kan pernah saya masukkan undang-undang, Bu, undang-undang kesehatan dan sebagainya. Itu nanti Mm-mm. jadinya Mm-mm. kok malah Bu, berantakan untuk yang metadatanya gitu loh. Itu kira-kira solusinya Mm-mm. gimana ya kalau misalnya ada kan beberapa dokumen misalnya kita contohnya bentuk undang-undang itu kan tidak ada Mm-mm. keterangan publishernya siapa, tahun berapa kan Mm-mm. gitu ya, Bu ya. Itu Mm-mm. biasanya undang-undangnya dalam bentuk PDF, saya bisa masukkan ke Mendeley, tapi hasil metadatanya itu berantakan gitu. Seperti itu. Mm. Itu yang pertama, Bung ya. Terus yang Mm-mm. kedua, Oke. kalau misalnya kita ngambil data, misalnya kita mau melakukan scooping, Bu, terus kemudian kita nyari datanya menggunakan query di PubMed gitu ya. Terus Mm-mm. kemudian kita kan downloadnya biasanya kalau jumlahnya banyak itu kan di filenya jadi NBIB gitu, file NBIB. RIS. RIS tuh, bukan? Bukan Mboten. RIS ya? Kalau PubMed RIS. RIS nggih. Oh, RIS atau RIS. NBIB lah. Iya. Dipilihnya yang RIS, Pak. Oh, yang RIS. Itu yang Harus yang RIS, Pak. oh gitu. Itu nanti Mm-mm. bisa bisa Itu di menyimpan banyak-banyak gitu tuh, Pak Riki. nggih. Nah, itu Heeh. apakah bisa nanti Pilihnya yang RIS, Pak Riki. dimasukkan di Mendeley gitu nggih. Bisa, bisa. Oh gitu nggih. Bisa, Pak Riki. Tapi bisanya sih pilihnya yang RIS. Oh RIS Kan nggih. ada banyak pilihan tuh, Pak Riki. Nah, nanti Pak Riki pilihnya yang RIS. Oh Mm-mm. siap nggih nggih Tapi nggih. yang saya tahu kalau RIS itu ini sih kayak Science Direct. Itu dia pakai RIS. Terus apa lagi ya selain Science Direct? Fokus Scopus ya, Bu. juga Ya, pakai fokus. RIS juga. Iya. Jadi sebisa mungkin pilihnya yang RIS saja nih, Pak Riki. Oh nggih, siap siap, Bu. Ya, Oke, Nggih. Pak Riki. Saya jawab yang undang-undang tadi ya, Pak Riki. Nggih nggih Ya. nggih. Oke. Pak Riki, undang-undangnya ini tadi Pak Riki punya file PDF-nya. Ada Iya, file bisa PDF-nya, Pak download Riki. ada. Mm-mm. Download kan biasanya kita download dari Google itu, Bu. Oh, gitu. Oke. Gini, Nggih. memang tidak semua file PDF itu dengan serta-merta kita bisa menyimpannya langsung di dalam Mendeley kita. Kenapa? Karena pertama misalnya yang kita download, oke, ini memang berarti jurnal artikel jurnal ya, artikel jurnal yang kita peroleh dari database. Oke, misalnya dari Google Scholar deh, dari GS kita download muncul PDF. Nah, kita tidak bisa nih serta-merta kita masukkan ke dalam Mendeley kita. Pertama,
kemungkinan file PDF-nya itu adalah berasal dari hasil scan. Jadi bukan pure hasil PDF, tetapi dari hasil scan di PDF-kan. Itu otomatis dia tidak punya metadata. Nah, hal seperti itu apa yang harus kita lakukan? Nah, harus kalau seperti itu, oke, ada full tag-nya nih, ada filenya nih. Nah, kita harus add entry manually. Jadi karena kan metadatanya nggak kebaca. Tadi Pak Riki bilang istilahnya jadi kacau nih susunannya. Oke, nah itu tadi kita harus add entry manually. Nah, pada saat kita add entry manually, kita harus pilih ini itu yang akan kita masukkan, jenisnya itu apa? Apakah itu buku, apakah itu artikel jurnal, ataukah undang-undang, ataukah map. Nah, itu bisa kita masukkan. Nah, metadata dari masing-masing itu berbeda yang harus kita masukkan, Mbak Riki. Ya, jadi itu tadi yang pertama kita harus milih. Ini jenisnya apa nih yang akan saya masukkan nih? Walaupun ini adalah sudah ada full text-nya, sudah ada PDF-nya. Beda halnya kalau kita hanya punya versi cetaknya ya. Nah, itu kita dengan mudah kita otomatis kita harus masukkan add entry manually. Oke, tetap saja kita harus memilih itu tadi jenis dari yang akan kita tambahkan datanya. Itu Pak Riki. Nah, undang-undang begitu juga halnya. Sama seperti yang saya informasikan tadi. Undang-undang kenapa Bu kok nggak bisa dimasukkan ke dalam Mendeley saya? Nah, oke, itu tadi. Mungkin undang-undang itu, oke, mungkin dia bukan berasal dari hasil scanan. Jadi ada hard copy, kemudian di-scan. Nah, itu tidak seperti itu. Mungkin dia benar-benar asli dari file, kemudian dibuat PDF. Nah, itu berarti dia memang tidak diberi metadatanya. Sama, itu kita harus add entry manually. Kita pilih jenisnya yang akan kita masukkan. Jadi metadata-metadata dengan referensi yang sudah saya sampaikan tadi, apa saja harus dimasukkan. Nah, itu nanti beda. Jadi itu ada isian yang harus kita isikan, apakah dari judul, kemudian nama penulisnya, atau nama undang-undangnya, penerbitnya, nah seperti itu Pak Riki. Nanti coba, kalau seandainya Pak Riki dalam menambahkan atau add entry manually dari undang-undang itu masih bingung, coba nanti mungkin saya bisa di-sharingkan untuk sebenarnya seperti apa atau filenya. Nah, mungkin nggak kita add entry manually-nya kita masukkan ke bagian jenis apa dulu nih. Nah, seperti itu. Nanti mungkin bisa kalau ada kesempatan atau bisa dikirim saja, bisa lewat email atau bisa lewat BA nanti bisa saya bantu kira-kira dia bagaimana cara masukkannya untuk add entry manually-nya. Gitu Pak Riki. Atau mungkin kalau ada Pak Riki ada kesempatan atau ada waktu ke kampus, Iya, bisalah berkunjung ke perpustakaan. Seperti iya, itu Pak siap. Riki. Ya. Terus lagi Bu izin tanya, Ya, silakan Pak Riki. untuk PDF yang kan ada PDF yang apa Bu di protect ya. Heeh. Nah, itu apakah tetap metadatanya bisa terbaca sama Mendeley, Bu? Tidak semua, tidak semua Oh, Pak tidak semua. Riki. Tapi sebagian ada yang bisa. Oke, intinya adalah kalau file yang kita file ya, saya bilang file PDF yang kita masukkan ke Mendeley kita, kemudian kita klik tidak muncul metadatanya di bagian right panelnya. Nah, itu yang harus kita lakukan itu tadi. Misalnya kalau di atas itu kan ada tuh namanya confirm apa itu? Saya lupa namanya. Nanti coba kita lihat. Nah, itu diklik, misalnya dia nggak muncul PDF full tag-nya, berarti oke, ini berarti PDF-nya belum ada metadatanya. Yang harus kita lakukan itu tadi, kita harus add entry manually saja untuk amannya. Karena apa? Karena untuk pembuatan itu tadi, citasi dan daftar pustaka, itu yang diperlukan kan metadatanya. Seperti itu Pak Riki. Ya. Terus tanya lagi, Bu. Oh, boleh, silakan. Satu folder itu ada kapasitas maksimal jumlah, misalnya kita mengerjakan scooping, Bu. Terus kita dapat dari database dalam jumlah besar, 700-an ribu itu. Apakah Mendeley ini ada batasan jumlah jurnal dalam satu folder itu, Bu? Oke. Seperti tadi yang saya sampaikan, untuk Mendeley ini untuk daya simpannya sebesar 2 GB. Selebihnya akan berbayar, Pak Riki. Seperti itu. Ya, dia nggak memandang folder ini, folder A, B itu enggak. Ya udah semua aja keseluruhan. Maksimal 2 GB. Selebihnya berbayar. Seperti itu.
Itu sih intinya Pak Riki. Oke, siap, Bu. Ya, Iya, makasih Bung Esti. Nggih. sama-sama Pak Riki. Monggo, Dokter Valentina, ada yang mau ditanyakan? Silakan Dokter Valentina. Ya, Bu, terima kasih Ibu. Mm-mm. Ya, Ibu menyambung dari yang disampaikan Pak Riki, bagaimana seandainya undang-undang itu kita ambil dari JDIHN Ibu. Ya kan, bukankah JDIHN itu merupakan apa wahana yang resmi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk segala bentuk undang-undang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan hasil-hasil konferensi, misalnya konferensi Jenewa, itu apakah juga masuk di Mendeley Ibu? Mohon arahan Bu. Terima kasih. Ya, oke, baik, Dokter Valentina. Ya, pada dasarnya sama seperti yang sudah sampaikan tadi. Kita bisa saja semua kita masukkan ke dalam Mendeley itu bisa. Intinya itu tadi, pertama, kita cek dulu apakah, jadi begitu kita masukkan, kita klik file tersebut, kemudian apabila di bagian right panel dia tidak muncul metadatanya, nah oke, fix ini berarti kita harus membuat add entry manually. Kita tambahkan, kita ketik aja. Jadi yang pertama itu tadi, kita pilih dulu jenis ini, jenis filenya apa nih? Jenis dokumennya ini apa? Apakah itu jurnal, undang-undang, ataukah itu tadi PP, peraturan pemerintah. Nah, itu nanti kita tinggal pilih saja. Begitu sih intinya, Dokter Valentina. Seperti tadi dari apa tadi? Dari WHO itu ya, bisa kita masukkan. Kalau dari WHO itu malah kalau tidak salah sudah ada metadatanya ya. Kita tinggal memasukkan saja, kita tinggal simpan, kemudian kita sinkronisasi, otomatis dia akan tersimpan. Dan nanti coba Dokter Valentina cek untuk metadatanya. Jadi kita arahkan kursor kita, mouse kita, jadi kita klik, kemudian kalau dia muncul ya udah berarti oke, ini metadatanya sudah tersedia. Jadi kita tidak perlu add entry manually seperti itu, Bu Valentina. Ya. Iya. Oke, atau gini Bu Valentina, kalau misalnya masih ada masalah, bolehlah nanti main ke perpustakaan ya. Bisa ketemu kami ada di sini nanti kalau pas ada kesempatan waktu ke kampus seperti itu. Iya, Ya. siap. Termasuk Ya. konferensi Jenewa dan lain sebagainya, misalnya Konferensi konferensi Jenewa sudah bisa, iya. bisa ya, Bisa. siap. Ya. Yang konferensi Jenewa itu kalau tidak salah sudah ada metadatanya. Yang tidak ada itu biasanya malah kalau dari hasil-hasil proceeding. Yang saya tahu proceeding-proceeding yang internal dari dalam negeri ya, itu Ya. sebagian besar masih belum ada metadatanya. Jadi Iya. kita otomatis walaupun sudah ada full text-nya yang kita miliki filenya, nah itu kita tetap harus add entry manually. Seperti Iya. itu Bu Valentina. Ya. Iya. Ya. Ya, Terima kasih ya ya. Bu. Sama-sama. Silakan Bu Sri Hernawati. Silakan Bu Sri. Bu Sri Hernawati Sirait. Silakan. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu atas Mm-mm. kesempatannya. Mm-mm. Izin Ibu, mohon maaf karena saya tidak bisa buka kamera. Iya, tidak apa-apa. Gimana Ibu Sri? Gini Bu, saya kebetulan mau bertanya Bu, ini saya sudah pernah sebelumnya buat Mendeley sendiri karena sebelumnya saya nulis buku. Hanya saja saya di situ ada dua di laptop saya ini Mendeley, saya lihat itu Mendeley desktop satu, yang kedua itu Mendeley Reference Manager. Reference Manager, iya seperti itu MRM. Bu. Ya, oke. Yang mau saya tanyakan mungkin juga ini waktu saya mendaftar itu pakai email pribadi. Nah, kemudian kemungkinan saya sebelumnya ada ikut juga di perpustakaan pusat itu untuk reference manager sepertinya, dan itu menggunakan email dari UGM. yang ada UGM-nya seperti itu, iya. Hanya saja saya terus terang saja setelah saya kuliah ini saya nggak pernah lagi buka Mendeley desktop. Harusnya kan sebelumnya kita kan pernah nyimpan data di situ folder seperti itu kan Bu. Nah di situ saya lihat folder-folder yang pernah saya simpan itu nggak ada lagi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat perbedaannya dengan Mendeley Reference Manager di situ yang seperti Ibu sampaikan tadi itu ada untuk apa tuh? Duplikatnya seperti itu Bu.
cek duplicate. Nah, itu ternyata beda seperti itu maksud saya, Ibu, yang untuk mendelay reference manager dengan mendelay desktop. Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ya, intinya gini. Pada saat kita melakukan ini ya, kita kan mau install Mendeley. Apakah itu Mendeley desktop ataukah Mendeley yang MRM, Mendeley Reference Manager. Intinya, pada saat kita registrasi, itu pastikan kita pakai email kita yang mana nih? Apakah email yang email kampus ataukah email yang email umum? Nah, itu harus kita perhatikan. Ya. Ya, jadi itu tadi. Kita harus ingat, kita pakai email yang mana nih? Masalahnya gini, sama kasusnya, saya pernah dulu seperti itu. Saya sebenarnya sudah pernah daftar di Mendeley Desktop ya, sama-sama di Mendeley Desktop. Nah, saya pakai email yang A, kemudian saya juga pakai email yang B. Nah, pada saat saya pengen, padahal datanya yang paling banyak di yang email saya yang A misalnya pada waktu registrasi. Nah, pada saat saya masuk Mendeley, nah tiba-tiba saya ingatnya itu yang Mendeley yang dengan menggunakan alamat email saya yang B. Nah, otomatis kita tidak bisa mengakses yang email yang Mendeley yang dengan email yang si A tadi, yang email yang A tadi. Jadi itu tadi yang pasti. Jadi kita pastikan kita mengenal email yang mana dan itu harus kita ingat. Jadi kita menjalankan Mendeley itu ya udah email yang kita biasanya aktif yang mana yang A ya udah pakai yang A. Tidak ada persyaratan kita harus registrasi menggunakan email dengan email yang dari kampus atau dari umum itu nggak ada persyaratan sih. Yang mana saja bisa dipakai seperti itu. Oke. Kemudian tadi ditanyakan untuk yang cek duplikat ya. Cek duplikat yang ada di Mendeley Desktop sama MRM. Oke. Iya, benar. Kalau desktop tadi kita hanya cukup masuk ke bagian itu tadi yang sudah saya informasikan. Kita tinggal klik cek duplikat, otomatis dia akan muncul. Kemudian kita harus lakukan adalah confirm itu tadi. Jadi otomatis nanti yang ada terjadi ganda tadi, terjadi duplikasi tadi, dia otomatis akan mengkonfirm, jadi meng-merge, jadi menjadikan satu. Itu yang untuk di desktop. Kemudian di RMM semestinya nggak jauh beda ya, hampir sama seperti itu. Ada fasilitas cek duplikat juga, tetapi memang dia dia agak simpel sih ya. Jadi memang dia tidak dimunculkan. Atau kalau tidak salah dia cek duplikat itu sudah dilakukan oleh MRM itu di depan. Jadi karena dia kan selalu terkoneksi ya, harus terkoneksi. Begitu kita masuk ke MRM, otomatis kita harus selalu koneksi ke internet. Beda halnya dengan di desktop. Di desktop kita tidak mesti koneksi ke internet selama kita tidak menambahkan data di dalam Mendeley kita. Jadi begitu kita masuk ke Mendeley, selalu lakukan sinkronisasi. Yang desktop nih, ya selalu lakukan sinkronisasi agar dia selalu mengupdate dari informasi yang sudah ada di dalam data kita. Seperti itu. Itu sih. Bu Sri Hernawati, terus terang saya belum begitu banyak mengeksplor untuk yang cek duplikat khususnya di MRM, Bu Sri. Seperti itu. Nanti mungkin kalau kita ada kesempatan mungkin bisa belajar bareng-bareng nih. Terus terang nih, saya belum banyak mengeksplor untuk yang cek duplikat di MRM. Kalau yang di desktop sudah terbiasa dengan itu sih. Gitu, Bu Sri. Iya, Bu. Mungkin bisa lanjut lagi pertanyaannya, Bu. Yang mau saya tanyakan tadi yang Ibu sampaikan tadi itu ada logo Mendeley di pojok kanan atas seperti itu. Iya, di browser kita. Iya, betul. Nah itu dia punya, Bu. Saya kayaknya kan saya tuh daftar yang RMN tadi itu kan waktu di pusat itu, di putaran pusat. Hanya saja dia nggak muncul logonya itu di pojok kanan atas saya gitu loh, Bu. Bisa dimunculin, Bu. Bisa dimunculin. Jadi kita masuk ke browser kita, nanti di sana ada apa sih, gambar apa. Nanti coba kita praktekin deh. Kita praktekin. Saya tunjukkan caranya nanti. Untuk memunculinya itu. Ya, meng-add logonya itu ya. Ya. Oke, ini sebentar. Ini ada di meeting chat. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Mukhlis. Apakah boleh minta materi? Oh ya,
Boleh, boleh Pak Ahmad Mukhlis, nanti akan kita bagikan. Oke, saya lanjutkan ya, Sobat Cibaper. Oke, untuk sekarang kita masuk ke bagian yang paling utama nih, citasi dan daftar pustaka. Oke, ya, mana nih? Nggak mau next. Nah, oke. Ini, membuat citasi. Oke, tadi kan kita sudah berhasil menginstal untuk MS Word plugin-nya nih. Nah, nanti otomatis di bagian MS plugin ini ada references. Kemudian ini tadi yang sudah saya informasikan. Nah, ini caranya menginsert ini seperti ini. Jadi kita udah masuk ke Word kita, MS Word kita. Ini cerita tentang di MS Word ya, eksekusinya. Nah, ini begitu kita sudah mengetik atau kita tinggal menyisipkan untuk referensinya. Nah, kita tinggal mengklik saja, langsung kita pilih yang Insert Citation. Kemudian, jadi ini ya, saya bacakan ini aja. Ketik paraphrase dari referensi yang dirujuk atau dikutip. Kemudian kita klik bagian references, ini tadi. Kemudian kita klik toolbar yang Insert Citation. Kemudian nanti muncul ada kolom sedikit gitu, ada tulisannya Go to Mendeley gitu. Nah, kita klik Go to Mendeley. Kemudian otomatis dia akan lari ke ini aplikasi Mendeley kita. Nah, ini ke data Mendeley kita. Kemudian setelah itu kita arahkan yang mana yang akan kita masukkan ke dalam citasi kita. Jadi judul yang mana yang kita citasi seperti itu. Oke. Kemudian kita klik yang cite, sorry. Kita klik yang cite ini, kemudian nanti dia otomatis akan masuk ke dalam Word-nya kita, mencitasi kita. Nah, di sini otomatis kita juga harus sudah memilih untuk style. Jadi style yang akan kita pakai, kita pastikan. Jadi kita dalam buat tulisan kita harus sudah memahami style yang dipakai apa. Kalau kami di sini di FKKMK itu ada style yang namanya UGM style. Jadi itu sebenarnya dari Harvard ya. Dia lebih ke in-text name, bukan numerical. Jadi in-text name, jadi nanti style-style Harvard. Nah, itu nanti kita pilih. Nah, otomatis dia akan membuat citasi di dalam Word kita. Oke, itu untuk membuat citasinya. Selanjutnya setelah itu, nah, setelah kita membuat citasinya, udah kita masukin aja semua citasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah untuk membuat daftar pustaka, references. Jadi setelah citasi sudah masuk semua, kita baru mengeksekusi untuk daftar pustakanya. Jadi cukup kita klik insert bibliografi di dalam references ini tadi ya, insert bibliografi, kemudian otomatis nanti di references di dalam daftar pustaka ini akan muncul ini ya di daftar pustaka. Nah, ini akan muncul jadi apa yang sudah kita buat citasi di atas tadi di dalam naskah kita, di dalam body text-nya kita. Nah, itu nanti akan begitu kita klik insert bibliografi, dia akan muncul sesuai dengan penulisan atau ini ya style dari gaya penulisan. Kalau kita pilih yang Vancouver ya dia akan muncul Vancouver, atau kalau Harvard ya Harvard. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk membuat daftar pustakanya tadi. Oke, ini sih perbedaannya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke yang lainnya? Silahkan. Silakan Sobat Cibaper. Kemarin ini nih, ada Pak Arief bertanya. Jadi beliau itu memasukkan, ini cerita kasus nih, temuan. Beliau itu memasukkan, beliau mau mensubmit tulisannya ke salah satu jurnal. Iriani Journal of Public Health ya, kalau nggak salah. Nah, itu di sana ternyata dia menggunakan Vancouver style. Di mana Vancouver style itu dia menggunakan in-text numerical. Oke. Terus ternyata begitu dipilih yang Vancouver di dalam Word-nya, di Mendeley-nya, kemudian ternyata oke, di bagian body text nggak ada masalah nih, karena dia kan numerical. Jadi dia hanya muncul angka-angka saja kan gitu. Begitu dieksekusi ke bagian references atau daftar pustakanya, nah
itu ternyata tidak sama dengan seperti yang disyaratkan oleh si jurnal tersebut. Nah, terus caranya gimana? Nah, Pak Arief kemarin juga gimana Bu solusinya macam-macam. Oke, akhirnya saya kemarin sempat berdiskusi dengan tim, ternyata caranya adalah yang pertama nih, Sobat Sibaper. Oke, kalau hal itu terjadi, kita harus cek dulu nih di dalam style kita bisa lihat di MS Word kita pada waktu pemilihan style tuh. Nah, kita cek. Oke, font cover. Di sana kan ada banyak sekali tuh. Font cover apa, font cover seri berapa. Nah, itu kan ada. Nah, itu beda-beda. Kita lihat. Nah, kemudian kita pilih satu persatu, kita cek satu persatu. Selanjutnya kita pilih yang kira-kira hampir mendekati seperti yang di jurnal tersebut syaratkan. Seperti itu. Oke, kemarin katanya Pak Arief sempat mengedit sana-sini sedikit lah katanya, tapi intinya tidak terlalu banyak gitu. Nggak terlalu banyak mengedit, manual seperti itu. Jadi ini sekedar informasi kasus seperti yang ditemuin Pak Arief kemarin. Mungkin nanti ke depannya Sobat Cipaper menemui hal seperti itu. Jadi mau submit nih, begitu submit kita harus pelajari dulu kan, dia menggunakan style apa, gaya selingkung dari jurnal itu seperti apa. Kita harus pahami dulu. Nah, selanjutnya begitu kita masukkan itu tadi, memang dia tidak menyebutkan ini apa namanya, ini menggunakan font cover apa, dia tidak menyebutkan. Dia bilang hanya font cover gitu saja. Ya, itu tadi saya bilang bisa dicek dari kita cek satu persatu untuk style yang ada di MS Word kita dan di Mendeley kita. Cara yang lain adalah kita bisa mengetikkan nama jurnal yang kita mau kirimin naskah kita. Jadi kita ketikkan di dalam Mendeley kita untuk mengecek apakah jurnal tersebut juga terafiliasi atau terkoneksi dengan si Mendeley enggak nih. Nah, kita ketikkan nama jurnalnya. Kalau biasanya ada, langsung muncul. Nah, oke, otomatis kita pilih aja tuh stylenya ini. Jadi sesuai dengan jurnal ini. Nah, gitu. Itu solusi yang kedua. Seperti itu. Ini sempat ini hasil dari discuss dengan tim kami yang ada di perpustakaan nih. Nah, itu ini sekedar berbagi informasi, berbagi ilmu ke Sobat Sibaper. Kemarin Pak Arief juga sempat mempertanyakan itu. Tapi secara umum katanya sudah selesai semua sih itu. Ya, ini untuk daftar pustaka dan untuk citasi dan daftar pustaka. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini nih, Ibu tadi ada yang menanyakan untuk yang perbedaan yang apa namanya Mendeley Desktop dengan yang MRM. Nah, ini sih. Jadi kita harus mengenali dulu dua versi dari Mendeley ini. Untuk fiturnya nih, misalnya untuk kebutuhan koneksi internet. Kalau yang MD, Mendeley Desktop, itu kita cukup login pertama kali. Sementara kalau yang MRM itu setiap kali kita menggunakannya, kita harus posisi login, ya harus login dengan internet tentunya. Kemudian untuk penyimpanan referensi PDF-nya, kalau Mendeley Desktop bisa offline atau desktop. Sementara kalau referensi ya tetap harus itu tadi, online. Kemudian untuk space atau kuota penyimpanan, nah kalau di Mendeley Desktop itu tidak terbatas asal tidak sinkron. Nah itu tadi, selama kita tidak melakukan sinkronisasi, yang 2 GB ini bisa kita tambahkan. Tetapi kan nggak bisa. Kita kalau selalu masuk ke desktop, Mendeley Desktop kan otomatis kita harus melakukan sinkronisasi, di mana maksimal daya tampung penyimpanannya kan sama juga dengan MRM itu 2 GB seperti itu. Nah, seperti ini untuk MRM juga 2 GB untuk akun gratisannya. Tapi untuk selebihnya ya berbayar. Sama dengan desktop juga seperti itu. Kemudian untuk Microsoft Office-nya yang bisa dipakai untuk yang MD, ini bisa yang dari 2010 sampai 2019. Nah, ini nih, tadi Pak Asep ya yang menanyakan ya, yang untuk ini, kalau dia kita eksekusinya menggunakan Microsoft Office yang 365. Nah, itu sebaiknya menggunakan yang MRM dulu nih, Pak Asep ternyata. Nah, ini ada datanya nih. Kemudian untuk Citizen plugin-nya, kalau di MD itu add-in dari Mendeley Desktop. Kalau yang MRM dia lebih ke Mendeley Site. Kemudian untuk fungsi filternya, jadi ini juga tersedia jadi berdasarkan author, tag, keyword maupun publication. Kalau yang MRM sepertinya ini
ini data yang lama. Kalau sekarang dia sudah tersedia. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang MD, yang MRM ini. Ini adalah dua versi yang bisa dipakai oleh Sobat Sibaper. Tapi kalau saya sih lebih menyaranin, terutama untuk yang bagi yang pemula, bisa lebih menginstal yang MD saja dulu gitu. Ya, oke. Nah, kalau ini sih cara untuk menambahkan citation style yang tadi saya bilang untuk stylenya UGM. Diperlukan nggak? Saya perlu Demonstrasi, Bu. kenapa? Ini sebentar, ini ada yang bertanya nih dari Bu Ana, dari Bu Sri Ana Fitria Dewi. Mohon izin bertanya bagaimana mengubah citasi file Vancouver supaya angka posisinya di atas di Mendeley saya. Bukannya Vancouver angkanya mesti di atas ya Bu ya? Emang ada yang di bawah atau di tengah Bu? Saya belum pernah ketemu nih. Angkanya muncul di dalam. Oh, nah ini dia. Oke, Vancouver. Vancouver itu kan juga ada banyak tuh Bu, style Vancouver. Vancouver yang apa? Nah, kita pilih aja yang mana yang sesuai. Kalau misalnya yang di dalam jurnal yang mau kita kirimin naskah kita, maunya yang ada kurungnya, jadi Vancouver tapi penulisannya ada bracketnya di dalam bracket gitu, itu kita pilih aja. Itu kan di sana ada banyak tuh Vancouver yang apa. Kita pilih yang sesuai. Jadi kita ekspor satu persatu tuh Bu. Kalau yang umum sih kalau kita pilih Vancouver saja, memang itu memang tidak pakai dalam kurung ya. Dia hanya angka gitu saja di dalam di atas kata atau kalimat. Nah, itu sih. Ya, Bu Sri, silahkan nanti bisa dipilih jadi diekspor satu persatu Vancouver yang mana yang sesuai yang diperlukan itu tadi. Gitu Bu Sri. Bu Atika, silahkan Bu Atika. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya, Bu. Mohon maaf tidak hidupkan kamera. Ya, Mohon silakan Bu izin Atika. bertanya untuk citasi di Mendeley ini ketika kita memasukkannya ke mensitasi di dalam laporan kita atau di dalam tulisan kita itu kadangkala saya menemukan misalnya kita di tulisan kita itu kita sudah punya style Times New Roman. Nah, ketika kita memasukkan citasi, tiba-tiba perubahan citasinya itu berubah menjadi style yang lain, misalnya Calibri dan sebagainya macamnya. Nah, itu misalnya kita ubah lagi, kita lakukan ubah style ke Times New Roman, tapi nanti ketika kita mau update citasinya, ada update referensinya, itu nanti berubah lagi stylenya jadi kembali ke Calibri. Nah, kalau yang seperti itu gimana ya Bu ya cara mengatasinya? Terima kasih. Ya, Bu Atika, kalau Calibri, Times New Roman mah bukan style ya, itu kan fonts ya, beda iya, ya. maksudnya style fonts, maksudnya style font di ini Kalau di Times New Roman, Calibri itu kan fonts ya, di iya dalam fonts penulisan dan itu ya, itu kan ya. bukan style ya. Sebenarnya gini, oke, itu biasanya terjadi kalau kita sumbernya berasal dari copy paste nih. Kita copy di Word, bukan sorry, dari database atau dari website lah. Dari website kita biasanya copy, kemudian kita paste ke Word kita. Nah, itu biasanya sering-seringnya muncul itu adalah Calibri memang. Fonts dari tulisannya itu. Sementara yang kita menghendaki adalah fontsnya adalah Time New Roman misalnya. Itu tidak masalah. Oke, masuk aja nggak apa-apa seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, Ibu tinggal ini aja. Kita blok aja semua, kita tinggal langsung mengubah dari fontnya tersebut. Misalnya Black kalau hole tadi ya, Bu. masuknya, ya tadi yang pertama kita copy, karena hasil dari copy paste biasanya seperti itu. Nah, Calibri, kemudian kita mau bikin yang Time New Roman. Ya udah, kita udah selesai, udah nggak apa-apa, kita udah biarin aja beda-beda font. Nah, kita lakukan adalah udah setelah itu kita blok, kemudian kita pilih untuk font yang kita kehendaki. Itu aja sih mudahnya. Begitu Bu Atika. Iya, baik Ibu, terima Iya, kasih. ya, sama-sama. Kecuali kalau untuk style, nah style itu kita harus itu tadi. Kita pilih aja pertama, misalnya mungkin pertanyaannya bagaimana cara mengubah
citation style-nya gitu kali ya. Nah, kalau mengubah itu ya tinggal gampang aja, kita tinggal mengubah aja, kita pilih di dalam itu, di references-nya itu kan ada untuk pilihan style ya. Style. Nah, itu udah kita pilih aja, otomatis dia nanti akan mengubah sendiri. Termasuk dia akan mengubah sampai di dalam bagian references-nya, di bagian dalam daftar pustakanya. Seperti itu, Bu Atika. Ya, ada yang lain? Baik Bu Sebentar nih. Ngesti. Oh iya, silakan. Sepertinya ini kan asik banget ya diskusinya, tapi tidak terasa kita itu sudah 1,5 jam. Saya terasa sekali loh Pak Maniso, kok gak terasa toh? Iya, sudah 1,5 jam. Jadi nanti mungkin ya teman-teman bagi yang memang masih ada pertanyaan, nanti bisa kalau yang di Jogja ya, yang di UGM nanti bisalah kita sharing di perpustakaan gitu ya. Tapi kalau yang lain yang di luar daerah mungkin bisa nanti menyimak video kita ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan di siang hari ini, diskusi dan lain-lain, ada rekamannya nanti akan diunggah di YouTube. Ya, begitu juga yang sudah lalu ya, belajar barengnya si Baper itu sudah direkam dan kita unggah di YouTube-nya Perpustakaan FKKMK UGM. Jadi ini sebuah referensi juga nih, kalau teman-teman sobat si Baper ternyata ada yang lupa, oh bisa lihat di YouTube-nya Perpustakaan FKKMK gitu ya Bung Esti ya. Ya, Dan iya, dan tentunya untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ya bagi yang di luar UGM nanti bisa menghubungi ke sosial media yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Esti di depan gitu. Dan karena keterbatasan waktu ini sudah mendekati pukul 2:30. Sudah mau bukber ya kita ya, kita mau Iya, bukber nih. kita mau bukber besok diagendakan sama teman-teman S3 Bung Esti kita. Ya, Bu Luciana. Iya, baik. Iya, Pak Koko. Iya, baik teman-teman, sobat si Baper, karena keterbatasan waktu kami mohon maaf acara yang sangat asik pada sore hari ini, siang hari ini harus diakhiri, tetapi jangan khawatir ya, nanti teman-teman bisa menyimak acara yang sudah diselenggarakan pada hari ini ataupun yang lalu, nanti yang sudah diunggah di YouTube ya, jangan lupa. Dan kami Sambung. ya, kami akan menyambung acara ini di Sibaper berikutnya. Dan tentunya jangan lupa teman-teman untuk bisa like dan subscribe ya di YouTube kita. Baik, kami dari panitia mengucapkan terima Maaf Pak kasih. Maniso, mungkin ada closing statement nanti dari saya. Iya, saya belum selesai Bu, sebentar. Oh, belum selesai ya. Iya. Lanjutkan. Terlalu Kami semangat ini mengucapkan soalnya. terima kasih atas kehadiran partisipasi teman-teman si Baper, dan sebelum kita tutup dipersilakan Bung Esti menyampaikan closing statement. Oke, ya, Silakan baik, Bu. terima kasih. Ya, oke. Sebagai yang terakhir nih dari saya nih, untuk closing statement-nya adalah Sobat si Baper, kalau menggunakan aplikasi reference management tools, jadi seperti Zotero ataukah Mendeley ataukah EndNote. Nah, intinya adalah bahwa semua itu harus kita lakukan dalam satu file. Jadi di MS Word misalnya. Oke, file dari mulai file chapter 1 sampai dengan chapter terakhir itu harus ada dalam satu file. Tidak bisa kita bekerja menggunakan Refman ini filenya dipisah-pisah. Misalnya chapter 1 file sendiri, chapter 2 file itu tidak bisa. Jadi mulai dari file chapter 1 sampai dengan daftar pustaka itu harus ada dalam satu file agar dia dieksekusinya dengan mudah. Seperti itu. Oke, intinya seperti itu. Selebihnya adalah apabila Sobat si Baper menemui kesulitan, monggo silahkan bisa menghubungi kami, bisa lewat sosial media tadi, ataukah kalau ada kesempatan waktu untuk berkunjung ke perpustakaan, monggo kita dengan senang hati akan bisa membantu dan berdiskusi. Ya, itu aja closing statement dari saya. Silakan Pak Oke, Maniso. terima kasih Bung Esti atas statementnya. Dan gini,
Kalau menyimak perkataan Bung Esti ya tadi ya, kalau teman-teman mau menulis jangan dipisah-pisah ya, jangan ada kata pengantar sendiri, bab satu sendiri. Nah, itu ada caranya. Bagi teman-teman yang belum tahu caranya, besok bisa ikuti acara kami di Sibaper ke-29. Cara menulis template untuk penulisan karya akhir ya. Bisa teman-teman simak juga di medsosnya ya, jadwalnya kapan gitu ya. Ini lebih asik dan tentunya teman-teman akan mendapatkan ilmu yang luar biasa untuk menulis karya akhir teman-teman semua. Akhirnya karena keterbatasan waktu Tolong kami untuk foto bersama, Pak. Oh baik ya teman-teman, silahkan dinyalakan kamera terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Kita akan foto bersama nih. Nah, paling enggak nanti nampang di YouTube-nya Perpustakaan FKKMK ya. Iya, silahkan teman-teman panitia untuk melakukan capture. Perlu saya hitung berat nih ya. Ya, dihitung. Untuk Kan? slide pertama, 1, Ya. 2, 3. Slide kedua. Bentar. Slide kedua, 1, 2, 3. Bentar, Pak. Ya, Slide kedua. ya. Ya. Slide ketiga, 1, 2, 3. Bentar. Tahan. 1, Ya, 2, 3. oke. Kita ada 4 slide ya, Ya. Mbak Ratmi ya. Luar biasa, siang hari ini kita pesertanya banyak sekali, lebih dari 100 untuk Sibaper kali ini. Slide keempat ya. Ya, 1, slide terakhir ya. 2, 3. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman Sibaper yang sudah setia mengikuti acara kita, dan kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk teman-teman semua. Semoga bisa gabung kembali di acara Sibaper selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi nuwun. wabarakatuh. Terima Matur kasih nuwun, semua. Bapak Ibu. Iya, Tenang. sama-sama. Terima kasih Bu Esti.